Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia serta rahmatnya pada kesempatan kali ini saya dapat membahas sebuah materi mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tentu saja setiap orang menginginkan kehidupan yang adil, aman, serta sejahtera. Untuk mewujudkan kehidupan tersebut, diperlukannya sistem pemerintahan yang baik, pemimpin yang amanah, serta penegakan hukum yang adil. Nah, Islam sebagai agama yang sempurna juga memberikan pedoman bagaimana sih seorang pemimpin seharusnya menjalankan amanah, bagaimana masyarakat bermusyawarah untuk mencapai sebuah keputusan, serta bagaimana hukum ditegakkan secara adil tanpa melihat status seseorang. Melalui video ini, saya akan membahas beberapa hal tersebut secara singkat namun mendalam. Baik, pembahasan yang pertama adalah demokrasi dalam perspektif Islam. Jadi demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut andil dalam menentukan kebijakan ataupun dalam memilih pemimpin. Prinsip utamanya adalah kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat, serta persamaan hak. Lalu bagaimana sih Islam memandang demokrasi? Sebenarnya dalam Islam itu tidak disebutkan demokrasi secara langsung, namun lebih ke namanya musyawarah atau syuro sebagai cara mengambil keputusan bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 38 yang menjelaskan bahwa salah satu ciri-ciri orang yang beriman adalah mereka yang menyelesaikan urusan melalui musyawarah. Artinya, setiap pendapat itu layak untuk didengar dan dipertimbangkan selama bertujuannya untuk mencapai kemaslahatan bersama dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, Rasulullah SAW juga sering bermusyawarah dengan para sahabatnya. Salah satu contohnya adalah ketika perang Uhud. Di sana Rasulullah meskipun seorang nabi, tapi beliau tetap mendengarkan pendapat dari sahabatnya dalam mengatur strategi perang. Nah, dengan demikian Islam mendukung adanya partisipasi dalam masyarakat untuk mengambil keputusan, namun kebebasan tersebut itu tetap memiliki batas, yaitu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa demokrasi dalam perspektif Islam bukan sekedar kebebasan tanpa batas, melainkan demokrasi yang dilandasi dengan nilai keadilan, musyawarah, tanggung jawab, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kepemimpinan dalam perspektif Islam. Dalam Islam, kepemimpinan itu merupakan amanah yang sangat besar. Seorang pemimpin bukan hanya bertanggung jawab terhadap masyarakat, tetapi juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap orang yang pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Jadi hadis ini itu menunjukkan bahwa kepemimpinan itu tidak hanya dimiliki oleh presiden ataupun kepala daerah, tetapi juga seperti orang tua dalam keluarga, guru di dalam sekolah, ketua organisasi, bahkan setiap individu sendiri terhadap dirinya sendiri. Lalu seorang pemimpin menurut Islam itu harus memiliki beberapa kriteria. Yang pertama adalah amanah, yaitu dapat dipercaya dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua adalah adil dalam memperlakukan semua orang secara sama tanpa pilih kasih. Yang ketiga adalah jujur, sehingga keputusan yang diambil itu didasarkan pada kepentingan bersama, bukan pada kepentingan pribadi. Selanjutnya adalah bijaksana, yaitu mampu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan. Lalu yang kelima adalah bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dipimpin. Selanjutnya, Rasulullah SAW juga merupakan teladan terbaik dalam soal kepemimpinan. Beliau memimpin dengan penuh kasih sayang, dengan kejujuran, dengan kesederhanaan, dan juga keadilan. Bahkan beliau selalu mendahulukan kebutuhan umat dibandingkan kebutuhan atau kepentingan diri sendiri. Dalam kehidupan sekarang, nilai kepemimpinan Islam itu sangat relevan. Masyarakat membutuhkan pemerintah atau pemimpin yang bukan hanya cerdas, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia, mampu mendengarkan aspirasi rakyat, serta mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bersama, jadi bukan hanya memikirkan dirinya sendiri.
Lalu pembahasan selanjutnya atau pembahasan yang terakhir adalah tentang penegakan hukum dalam perspektif Islam. Jadi selain kepemimpinan yang baik, Islam juga sangat menekankan pentingnya hukum yang adil. Dalam Islam, hukum bertujuan menjaga hak setiap manusia, menciptakan ketertiban, serta menjaga terjadinya kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil, bahkan kepada orang yang tidak disukainya. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa dipengaruhi rasa benci, kedekatan, jabatan, serta kekayaan. Rasulullah SAW juga memberikan contoh yang sangat luar biasa terhadap penegakan hukum. Beliau pernah bersabda bahwa bahkan jika putrinya sendiri yang melanggar sebuah hukum, maka ia juga tetap harus menerima hukumannya. Maka hukum tetap harus ditegakkan. Hal ini mengajarkan bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam kehidupan modern, penegakan hukum yang sesuai dengan nilai Islam berarti hukum yang harus diterapkan secara jujur, transparan, tidak diskriminatif, bebas dari korupsi, serta mengutamakan keadilan bagi seluruh masyarakat. Apabila hukum ditegakkan secara adil, tentu saja masyarakat akan merasa aman, percaya kepada pemerintah, serta tercipta kehidupan yang harmonis antara rakyat dengan pemimpin. Baiklah, selesai sudah pembahasan kita mengenai demokrasi, kepemimpinan, serta penegakan hukum dalam perspektif Islam. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Islam itu memberikan pedoman yang sangat lengkap mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi dalam Islam itu diwujudkan melalui prinsip permusyawaratan, partisipasi rakyat, serta penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan serta keadilan. Kepemimpinan dalam Islam itu merupakan amanah yang harus dijalankan dengan jujur, adil, bijaksana, serta bertanggung jawab. Sedangkan penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa membedakan status, kedudukan, maupun kekayaan seseorang. Apabila ketiga prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, maka akan tercipta masyarakat yang damai, adil, serta sejahtera sesuai dengan ajaran Islam. Demikian penerapan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih, mohon maaf atas kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.